Turki memutuskan untuk membeli 20 unit jet tempur Eurofighter Typhoon dari Eropa, namun proyek pesawat tempur Kaan yang juga sedang dikerjakan oleh Turki tetap akan berlanjut dan tidak akan mengabaikan pesanan dari Indonesia. Para pencinta aviasi, dunia pertahanan lagi heboh banget nih. Turki baru aja borong 20 jet tempur Eurofighter Typhoon senilai 8 miliar pound sterling. Wah, angka yang bikin dompet negara manapun langsung kering seketika. Tapi di balik pembelian ini muncul banyak pertanyaan soal nasib proyek jet masa depan mereka, Kaan. Jadi Turki akhirnya resmi beli 20 unit Eurofighter Typhoon dari Inggris. Nilainya 8 miliar pound sterling. 8 miliar, bukan 8 juta ya. Itu kalau dikonversi ke rupiah, kira-kira ya cukup buat bangun beberapa stadion, tambah jalan tol baru, plus beli cilok buat satu kota. Enak juga ya. Tapi yang menarik bukan cuma soal duitnya, melainkan efek domino di balik keputusan itu. Karena begini, Turki kan sekarang juga lagi sibuk-sibuknya ngembangin jet tempur generasi kelima mereka sendiri, namanya Kaan. Nah, masalahnya, begitu mereka tanda tangan kontrak besar sama Inggris, orang-orang langsung mulai bertanya, "Loh, ini Kaannya gimana kabarnya? Jangan-jangan belum siap nih?" Padahal, Indonesia, teman-teman, itu sudah resmi jadi pelanggan ekspor pertama Kaan. Kita ini bukan cuma beli, tapi juga ikut ngerakit di dalam negeri, lewat PT DI dan PT Republik Aero Dirgantara. Jadi bukan sekedar beli barang jadi, tapi juga dapat transfer teknologi. Istilah kerennya buat bisa bikin sendiri nanti, oke? Nah, dari sisi Turki sendiri, pembelian Typhoon ini bukan tanpa alasan. Mereka memang butuh pesawat baru segera. Soalnya kawasan udaranya itu di sekitar Laut Hitam, Suriah, dan Mediterania Timur ibaratnya kayak titik panas dunia. Di situ ada ancaman Rusia, Iran, dan situasi geopolitik yang bisa berubah kapan aja. Jadi logikanya mereka butuh jet tempur siap terbang sekarang, sementara Kaan masih di jalur pengembangan. Dan Inggris tentu aja senyum lebar. Perdana Menteri mereka, Keir Starmer, langsung bilang ini kemenangan terbesar industri pertahanan Inggris setelah bertahun-tahun di bayang-bayang Amerika Serikat. Wah, kayak habis menang liga, dia bangga banget. Starmer bilang, ini kemenangan buat pekerja Inggris, buat industri pertahanan, dan buat keamanan NATO. Kita bisa bayangin, kalau itu diucapin di parlemen, mungkin tepuk tangannya kayak habis gol di menit 90. Plak, 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 plak. Nah, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga ikut senang. Katanya ini bukan cuma soal beli pesawat, tapi juga memperkuat hubungan Turki-Inggris. Dan dia menilai Typhoon punya peran penting buat menjaga wilayah udara NATO di sisi tenggara. Tapi di balik semua euforia itu, tetap aja muncul tanda tanya besar. Apakah pembelian Typhoon ini berarti Kaan lagi bermasalah? Soalnya banyak analis mulai berspekulasi bahwa proyek Kaan mungkin agak tersendat. Mungkin bukan gagal, tapi sedikit molor. Dan kalau benar begitu, tentu ini bisa berimbas ke Indonesia yang sudah pesen duluan. Tapi tenang, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani saat pameran IDEF 2025 di Istanbul, Indonesia punya posisi yang cukup aman. Karena semua sudah diatur dalam kontrak, termasuk soal waktu pengiriman dan transfer teknologinya. Lagi pula, kerjasama antara Turkish Aerospace Industries, TAI, dengan PT DI itu udah sangat dekat. Bahkan TAI udah buka kantor cabang di Bandung, di dalam kompleks PT DI. Jadi kalau ada kendala di Turki, proses bisa diteruskan di sini. Wah, keren juga ya. Bandung jadi markasnya jet tempur masa depan. Dan kabar baiknya, menurut laporan dari Defense Security Asia, prototipe kedua Kaan sudah memasuki tahap integrasi sistem sejak September 2025. Artinya, pesawat ini udah mulai hidup secara elektronik. Udah nyatu sistemnya, tinggal penyempurnaan dan uji terbang tahap lanjut. Jadi kalau dilihat dari situ, kemungkinan besar TNI AU tetap akan terima Kaan tepat waktu. Tapi agak lucu, ya dan jujur agak unik, di tengah-tengah proses besar ini, Erdogan malah sempat bilang mau jual Eurofighter bekas ke Qatar dan Oman. Kayak orang yang baru beli mobil baru, tapi mobil lamanya belum sempat dijual, sekarang udah nawarin ke tetangga. Bro, mau mobil bekas tapi masih mulus nggak?
Padahal beberapa waktu lalu, Turki sempat ngambak karena Jerman nolak permintaan mereka buat beli Eurofighter gara-gara beda pendapat soal isu kemanusiaan di Gaza. Sekarang malah jadi beli besar-besaran dari Inggris, yang notabene satu tim sama Jerman di proyek Eurofighter. Ya, begitulah politik internasional. Kalau udah bicara jet tempur dan uang besar, itu kadang prinsip bisa ikut terbang juga. Dan menariknya lagi, langkah ini bikin Inggris bisa comeback di pasar Eropa setelah lama kalah pamor dari F-35 buatan Amerika. Sekarang Inggris bisa bilang, lihat nih, Typhoon masih sangar, masih diminati. Nah, kalau kita tarik ke konteks Indonesia, sebenarnya langkah Turki ini bisa jadi sinyal positif juga. Karena artinya Turki lagi memperkuat kapasitas industrinya sambil memastikan keamanan negaranya tetap terjaga. Dan justru dengan begitu, proyek KAAN nggak akan terburu-buru, bisa dikerjakan lebih matang sebelum dikirim ke Indonesia. Nah, teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa langkah Turki ini sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, mereka memperkuat pertahanan jangka pendek dengan Eurofighter Typhoon. Tapi di sisi lain, mereka juga sedang menyiapkan masa depan lewat proyek KAAN yang jauh lebih ambisius. Kalau diibaratkan, Typhoon ini kayak mobil pinjeman buat dipakai sekarang, sementara KAAN itu mobil impian yang masih dalam tahap perakitan di bengkel. Tapi yang penting, dua-duanya tetap jalan, karena kebutuhan pertahanan itu gak bisa ditunda. Musuh gak bakal nunggu sampai kita selesai riset dulu. Nah teman-teman, dari sini kita bisa lihat bahwa langkah Turki ini sebenarnya seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi, mereka memperkuat pertahanan jangka pendek dengan Eurofighter Typhoon. Tapi di sisi lain, mereka juga sedang menyiapkan masa depan lewat proyek KAAN yang jauh lebih ambisius. Kalau diibaratkan, Typhoon ini kayak mobil pinjaman buat dipakai sekarang. Sementara KAAN itu mobil impian yang masih dalam tahap perakitan di bengkel. Tapi yang penting, dua-duanya tetap jalan. Karena kebutuhan pertahanan itu gak bisa ditunda. Musuh gak bakal nunggu sampai kita selesai riset dulu. Dan buat Indonesia sendiri, posisi kita justru cukup keren. Kita bukan cuma penonton, tapi ikut main di lapangan. Bayangin, dari dulu kita sering dengar kabar negara lain beli jet canggih. Tapi kali ini kita nggak cuma beli, kita juga bisa ikut bikin. Wah, ini artinya kita sedang naik kelas dalam dunia aviasi militer. Bahkan kalau proyek ini berjalan mulus, PT.DI bisa jadi pemain penting di kawasan Asia Pasifik. Wah, itu bakal jadi pemandangan yang bikin banyak negara melirik. Tapi tentu aja semua ini nggak bisa instan. Proses pengembangan jet tempur itu rumit banget. Dari desain, integrasi sistem, sampai uji coba terbang, semuanya butuh waktu dan ketelitian luar biasa. Satu baut salah tempat aja bisa bikin uji terbang gagal. Makanya, kalau KAAN sedikit molor, itu masih sangat wajar. Yang penting, Turki dan Indonesia tetap komit pada perjanjian yang udah disepakati. Dan sejauh ini, sinyalnya positif. TAI terus kasih update perkembangan dan kerjasama teknis di Bandung juga jalan lancar. Bahkan beberapa insinyur Indonesia sudah dikirim ke Turki buat pelatihan langsung. Wah, ini langkah besar buat SDM kita. Nah, dari sini juga kita bisa lihat gimana politik, teknologi, dan bisnis pertahanan itu saling nyambung. Kadang negara bisa kelihatan belok arah, tapi kalau dilihat dari kacamata strategi jangka panjang, ternyata masuk akal juga. Turki beli Typhoon bukan karena nggak percaya diri sama KAAN, tapi karena mereka realistis. Kita butuh jet sekarang, tapi masa depan tetap KAAN. Sama seperti kalau kita nunggu motor listrik buatan lokal, tapi masih pakai motor bensin biar nggak telat ngantor. Dan yang menarik lagi, dengan adanya kerjasama ini, Indonesia bisa belajar banyak. Bukan cuma soal teknologinya, tapi juga bagaimana membangun industri pertahanan yang mandiri dan terencana. Nggak cuma jago beli, tapi juga bisa bikin dan bahkan jual. Kalau semua berjalan lancar, bukan nggak mungkin nanti Indonesia bisa ikut mengekspor versi KAAN Nusantara. Siapa tahu suatu hari negara lain beli jet dari kita dan bilang, wah, ini buatan Indonesia ya, keren juga. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.